Didi adalah pengamen usia 12 tahun yang mengamen di daerah Tanggul. Setiap hari ia harus mengamen mulai pukul 6 pagi sampai pukul 5 sore. Uang yang ia dapat sebagian besar harus ia setorkan pada Bang Ito, preman yang menguasai daerah Tanggul. Sementara itu, Yoga adalah asli anak orang kaya yang sengaja memilih hidup di jalanan karena kurangnya perhatian orang tuanya. Yoga juga memilih mengamen, tapi ia bukan berada di daerah Tanggul, sehingga tidak harus setor uang. Yoga memiliki teman satu geng yang bernasib yang sama dengannya. Di jalan pulang, sambil membawa ukulele, Didi baru akan menyetor uang kepada Bang Ito. Tapi ia kena marah karena uang yang ia dapat tidak sesuai target. Kalian ngapain aja? Ha? Jawab. Nyari uang, Bang. Nyari uang apa jalan-jalan doang? Nyari uang, Bang. Kalau nyari uang dapatnya gak segini. Ngerti? Bang, hari ini agak sepi yang ngasih. Alasan melulu. Ngamen juga. Dapat uang berapa? 60.000, tapi harus setor ke Bang Ito 50.000. Bang itu abang lo. Bukan sih, dia penguasa daerah Tanggul. Jadi banyak pengamen-pengamen yang setor ke dia 50.000. Sebagai kembali, ya kerja di sana dan makan 2 kali sehari. Tidur kalian di mana? Di Bang. Sama, aku juga di kolong jembatan, tapi gak ada tuh sistem putar-putar uang. Berarti tempat pengawasanmu baik ya? Tempat aku tidak ada abang-abangan penguasa wilayah. Jika pun ada yang menyakiti salah satu dari kami, maka teman-teman akan membela. Ada tempat beli. Boleh saya gabung? Oh, tentu ada. Asalkan jaga solidaritas, tidak ada pengkhianatan. Saya sanggup dan saya sudah kuat dengan pendapat Bang Ito. Aku Yoga, mulai nanti ikut denganku. Aku akan kenalkan kepada teman-teman aku yang ada di basecamp. Sesuai kesepakatan, selesai mengamen, sore itu Yoga membawa Didi ke tempat teman-temannya. Di basecamp sudah ada 2 teman lainnya. Teman-teman, kenalkan, ini Didi. Sini, duduk dulu. Minum kopi sini. Duduk. Atas alasan apa kamu kabur dari rumah? Aku tidak kabur dari rumah. Aku hanya kabur dari wilayah Bang Ito. Adril dan Roy saling berpandangan, tak mengerti, tapi mereka yakin bahwa Didi anak jalanan juga. Dilihat dari pakaiannya yang lusuh dan ukulele yang dibawanya. Jadi Bang itu adalah penguasa wilayah Tanggul, di mana Didi ngamen dan setor uang 50.000 kepada Bang itu. Jadi Didi tak tahan ingin gabung kepada kita. Iya. Bang Ito abang lu. Lalu sebelumnya kenapa kamu kabur dari rumah? Punya rumah kan? Aku nggak punya rumah. Aku hanya kabur dari wilayah Bang Ito. Jadi, kalian punya rumah? Kau tenang saja Di, sekarang kau tinggal bersama kita di sini. Jadi kita di sini semua punya rumah, bahkan mewah-mewah. Bukan bermaksud pamer. Kita hanya ingin bercerita sama kamu. Papa mama kita sibuk cari uang di luar sana. Kanan kita memperoleh teman baru, pengalaman baru, dan perhatian teman-teman yang tidak bisa kita dapat di rumah. Tapi sesekali kita juga pulang ke rumah, kangen sama mama. Dasar anak mama lu. Aku gak mau seperti ini. Tapi aku yakin semua ada hikmahnya. Dulu
Mak pernah bilang selagi kita gak macam-macam, kita akan baik-baik saja. Aku yakin hidup di jalanan emang keras, tapi aku yakin kamu mempunyai jiwa yang tangguh untuk menghadapi masalah di jalanan. Kita harus tahu, kita hidup di jalanan itu harus melakukan kegiatan yang positif. Seperti kita ini membuat sketsa. Selain membuat sketsa, kita juga membuat barang-barang kerajinan. Itu pun hasil barang-barang mulung. Kalian semua hebat. Boleh aku gabung? Boleh. Mana Didi bang? Udah bang, Didi sudah memilih jalannya sendiri. Biarkan Didi bersama kami. Kehidupan jalanan memang terkenal sangar dan ngerinya. Akan tetapi, tak sedikit pula ada orang-orang yang peduli pada anak jalanan lainnya dan berusaha mengubah hal negatif menjadi sesuatu yang positif.